Sekarang kita akan bahas tentang metode yang kedua ya, metode Lagrange. Jadi dalam interpolasi itu sebenarnya banyak metode yang dibahas di buku ini, tapi kita nggak akan bahas semua. Kita bahas dua metode terawal yang paling atas, yang itu menunjukkan metode yang paling dasar gitu ya, yang paling dasar. Kalau ingin metode yang lebih canggih, kalian baca subbab-subbab berikutnya ya. Ini 18.2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ada metode-metode yang lebih canggih ya. Oke. Nah, metode interpolasi Lagrange ini sebenarnya adalah reformulasi dari metode polinomial Newton ya. Maksud reformulasi itu ya bisa diturunkan dari metode Newton gitu ya. Yang tujuannya itu adalah ini. Kenapa diformulasi ulang? Karena tujuannya adalah untuk menghindari perhitungan selisih terbagi katanya. Divided differences ya. Karena dalam metode Newton tadi kan kelihatan ya, ketika ordernya sampai tinggi kan banyak sekali perhitungan selisih terbagi ya. Selisih terbagi itu perubahan delta y dibagi delta x-nya ya. Selisih nilai fungsi. Terus kenapa disebut terbagi? Karena dibagi dengan selisih x. Nah, di situ yang yang mau dihindari gitu ya. Kenapa ada metode Lagrange? Jadi di otak-atik lah gitu ya. Diformulasi ulang sehingga inilah pendekatan baru namanya Lagrange. Sebenarnya hasilnya nanti sama aja ya, hasilnya sama aja. Nanti kita lihat contohnya ya. Formulasinya itu adalah ini ya. Fn x sama dengan ini sigma Li kali F ya. Li kali F. Li ini adalah fungsi terhadap X dan F ini fungsi terhadap Xi. Di mana I-nya itu dari 0 sampai N. Ya. Dari 0 sampai N. Li-nya itu apa? Kalau F kan nilai fungsi ya. Li-nya ini apa? Li itu nah, rumusnya ini. Kalian pernah lihat simbol ini? Belum. Kalau sigma, tahu sigma? Nah, kalau sigma kan dijumlahin ya. Nah, kalau ini dikali. Namanya ini. Apa ya kalau di bahasa Latinnya apa ya? Kalau sigma kan bahasa Latinnya. Pi kayaknya ini. Ya, pi. Ya. Nah, jadi nilai Li-nya itu adalah ini ya. Pi dari J-nya 0 sampai N, X min Xj dibagi Xi min Xj. Rumusnya terlihat rumit. Ya enggak? Terlihat rumit tapi sebenarnya ada polanya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini. Kalau F1 ya. F1 ini berarti orde 2 ya. Orde 1 ya. Orde 1 itu berarti titiknya ada 2 ya. X0 dan X1. Nah, ini rumusnya. Rumus F1-nya. Rumus polinomial orde 1-nya ini. Di mana ini itu adalah penjabaran dari rumus yang di atas tadi, ya. Ini sampai sini namanya X min X1 dibagi X0 min X1 ini disebut dengan L0. Pokoknya ada pembagian ini berarti ini L0 berarti ini L1 ya. Kan rumusnya L0 kali Fx0 gitu ya ditambah L1 kali Fx1. Jadi yang ada pembagiannya adalah nilai L-nya ya. Nah, gimana kalau orde 2? Berarti ada 3 titik ya. Nah, nilai L-nya ternyata lebih panjang ya. Kalau titiknya lebih banyak. Jadi ini L0, ini L1, ini L2 gitu. Tapi sebenarnya ada polanya. Ya, kalau nggak mau menghafalin rumus atas, nggak masalah karena ada polanya. Nah, ini polanya nih. Sini jelasin. Lix itu nilainya akan menjadi 1 ketika nilai X-nya sama dengan Xi. Gitu ya. Coba lihat yang ini ya. Ini kan
fx0 ya, berarti xi-nya sama dengan x0. Si L-nya yang ini dia akan bernilai 1 kalau nilai x-nya ini sama dengan x0. Kan kalau nilai x ini sama dengan x0, pembilang sama penyebutnya kan sama, ya nggak? Ya kan? Jadi yang ini x1, yang bedanya di sini. Ini juga sama nih. Ini kan xi-nya x1. Nah, si L-nya ini nilainya akan menjadi 1 kalau nilai x-nya sama dengan x1. Gitu. Jadi ini persis dibalik aja, ini x0 x1, ini x1 min x0. Kenapa ada 2? Karena kan nilai i itu tidak boleh sama dengan j ya. Ini salah, ini ya, j tidak sama dengan i harusnya ya. Bukan j tidak sama dengan 1, tapi j tidak sama dengan i. Ini typo ya. Oke. Gitu. Nah, coba kita lihat yang F2 ya. Ini kan xi-nya x0. Kalau nilai x-nya sama dengan x0, hasilnya 1. Benar nggak? Pembilangnya sama dengan penyebutnya. Kalau nilai x-nya sama dengan x0. Ini juga sama. Kalau nilai x-nya sama dengan x1, hasilnya 1. Ini juga sama. Kalau nilai x-nya sama dengan x2, pembagian ini sama dengan 1. Iya kan? Nah, udah mulai kelihatan belum polanya? Nah, belum. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Oh, nggak ada juga di sini. Oh, n 0 at all other sample points. Dan nilainya akan 0 untuk titik yang lain katanya. Ini sifat-sifat dulu ya. Jika nilai x-nya sama dengan xi, hasilnya akan 1 dan akan bernilai 0 kalau nilai x-nya tidak sama dengan xi. Contohnya, kalau nilai x ini bukan x0, bukan x0 itu berarti x1 ya kan? Kalau nilai x ini x1, hasilnya kan 0. Benar nggak? Karena x1 dikurangi x1, 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya kan? Ini juga sama. Kalau nilai x ini sama dengan x0, x0 kan tidak sama dengan xi ya. Xi-nya kan x1 di sini. Hasilnya kan 0. Ini juga sama. Kalau nilai x-nya tidak sama dengan x0, berarti ini bisa x1, bisa x2, hasilnya 0, benar nggak? Misalnya sama dengan x1 berarti ininya yang 0. Kalau sama dengan x2 berarti ininya yang 0 ya. 0 kali berapapun terus dibagi berapapun hasilnya 0 ya kan? Nah, itu sifat-sifat dari rumus Lagrange ya. Dan polanya itu bisa kita lihat nih ya. Kalau ininya x0, ini diawali dengan x0 ya enggak? Dikurangi apa? Dikurangi x yang lain, ya x1. Gitu aja rumusnya ya. Atasnya gimana? Yang posisi x0 ini diganti dengan x, sisanya samakan dengan yang bawah, gitu aja. Coba lihat yang ini ya. Karena ini x1, maka di sini penyebutnya diawali dengan x1. Dikurangi berapa? Dikurangi x yang lain, yaitu x0. Atasnya sama kayak bawah, tinggal mengganti x1-nya dengan x. Ya enggak? Nah, kelihatan polanya? Nah, sekarang lihat yang bawah nih. Kalau ini udah pasti ya, fx0, fx1, fx2 ya, ada 3 suku. Untuk x0, lihat penyebutnya ya, diawali dengan x0. Dikurangi x yang lain, dikurangi x1 kali x0 dikurangi x yang lain, yaitu x2. Atasnya tinggal samain kayak bawahnya, tinggal mengganti posisi x0-nya dengan x gitu. Ya kan? Nah, yang ini juga sama nih. Nah, jadi gitu ya. Nah, ada polanya. Jadi dalam menulis rumus Lagrange itu ada polanya. Nah, rumus ini sebenarnya diturunkan dari rumus Newton. Penurunannya dijelaskan di sini ya, di kotak 18.1. Jadi kalian bisa sebelum ke contoh ya. Nah, ini ada kotak 18.1. Disinilah bagaimana
apa namanya, rumus Lagrange ini diturunkan dari rumus Newton. Oke, tinggal kalian nanti coba baca ya. Nah, saya lanjut ke contoh aja. Di sini adalah contoh bagaimana kasus tentang Lagrange ya. Nah, gunakan polinomial interpolasi Lagrange of the first and second order ya, order 1 dan order 2 untuk menghitung, sama nih kasusnya yang len 2, on the basis of the data given. Oke. Jadi kasusnya sama nih, x0 nya 1, 4 dan 6. Ini nilai fx nya. Untuk order 1 kita tinggal substitusikan nilai-nilai ini ke rumus yang tadi ya. Rumusnya kan tadi udah tahu polanya ya. Nah, tinggal masuk-masukkan x0 nya berapa, x1 nya berapa. Kalau order 1 kan hanya 2 titik ya, fx0 sama fx1 gitu. Coba kita lihat rumusnya ya. Kan ini yang dibutuhkan tuh x1, x0, fx0 sama fx1 ya kan. Itu aja yang dibutuhin. X nya berapa? X nya ini 2. Nilai x ini kan yang mau diestimasinya, nilainya 2 gitu. Makanya di sini coba kita lihat 2 min 4 kan rumusnya itu apa tadi? X min x1 ya. X min x1 dibagi x0 min x1 ya. Tinggal masukin angka-angka ini dikali fx0. Fx0 nya 0 ya. Ditambah tadi apa rumusnya? X dikurangi x0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali fx1 ya. Ini tinggal dihitung hasilnya ini 0,46 sekian. Oke. Dengan cara yang sama, untuk order 2 berarti kita butuh ketiga titiknya, x0, x1, x2 dan juga nilai fungsinya. Kita substitusikan ke rumus Lagrange yang tadi. Hasil interpolasinya adalah ini 0,565844. Nah, as expected, seperti yang di apa namanya? Seperti yang diduga, seperti dugaan sebelumnya. Karena rumus Lagrange ini diturunkan dari rumus Newton, hasilnya itu sama aja gitu ya. Hasil order 1-nya segini, hasil order 2-nya juga segini. Nanti bisa dibandingkan sama hasil yang metode sebelumnya ya, metode Newton yang kuadratik, yang linear. Ini kan yang linear ya, kalau di Newton ini yang kuadratik ya kan. Nah, hasilnya sama aja karena memang rumusnya itu diturunkan dari rumus Newton. Terus apa bedanya? Bedanya itu adalah tadi adanya rumus Lagrange ini tujuannya adalah untuk menghindari perhitungan selisih terbagi Newtonnya itu, ya kan? Selisih terbaginya itu. Kenapa harus dihindari? Kira-kira kenapa? Atau gini deh, menurut kalian lebih gampang yang mana, Lagrange atau Newton? Lagrange, sama aja. Kenapa lebih mudah? Rumusnya gampang dihafal? Enggak? Oke. Mungkin ada yang menyebut lebih mudah Lagrange, atau ada yang menyebut sama aja. Tapi atau ada mungkin yang lebih susah Lagrange. Ya. Tapi bentar, di sini dijelasin nggak ya? Ini nih. Persamaan 1820 dan 1821 itu yang mana? Yang Lagrange ya?
Ini 1820 dan 1821 yang rumus Lagrange tadi. Ini menurut buku ini ya, saya bacain dulu menurut buku ini. Persamaan 1820 dan 1821 itu can be very simply programmed. Itu bisa dengan sangat mudah dibuat programnya ya, untuk implementasi komputer. Karena polanya sudah jelas ya. Kalau yang Newton itu kenapa lebih rumit? Karena B0 dia harus rekursif tadi ya, harus rekursif gitu. B0, B1, B2, terus nanti ketika B3 itu dihitung dari hasil beberapa nilai B2 gitu. Nah, itu yang menurut apa ya, kalau dari sisi pemrograman itu lebih rumit gitu ya. Jadi yang lebih mudah itu yang polanya ini udah jelas ya, polanya tadi juga udah kelihatan ya, gimana cara menulis rumusnya itu dengan mengikuti pola tersebut itu bisa lebih mudah gitu ya. Program juga sama. Nah, in summary, kesimpulannya, for cases, untuk kasus-kasus di mana orde polinomialnya itu diketahui, maka metode Newton itu punya kelebihan. Karena apa? Karena bentar, saya baca dulu. Ketika hanya satu interpolasi yang harus dilakukan, maka baik Lagrange maupun Newton ini membutuhkan effort komputasi yang sebanding. Oke. Akan tetapi Lagrange version ini ya seperti lebih mudah untuk dibuat programnya. Karena dia tidak membutuhkan komputasi dan juga penyimpanan dalam menghitung selisih terbaginya itu. Jadi selisih terbaginya itu cukup banyak ya, dan rekursif lah gitu. Nah, the Lagrange form, metode Lagrange ini yang sering digunakan ketika orde polinomialnya sudah diketahui sebelumnya. Oke. Jadi kalau saya baca dari sumber yang lain, ya yang pertama sesuai dengan ini ya, bahwa metode Lagrange itu lebih mudah dibuat programnya daripada metode Newton ya, karena pola rumusnya itu lebih terstruktur gitu ya. Tapi metode Newton itu juga punya kelebihan. Kelebihannya itu gini. Kalau kita ingat tadi ketika bentuk umum ya, ketika tadi membahas bentuk umum dari metode Newton, itu kan kita bisa nambahin titiknya satu-satu gitu ya, maksudnya awalnya 3 titik, terus gimana kalau ditambahin 1 titik. Nah, ketika nambahin 1 titik yang baru, artinya ordernya lebih tinggi, kita nggak usah menghitungnya dari 0 gitu. Itu kelebihan dari metode Newton gitu, nggak usah menghitungnya dari 0. Kita tinggal melanjutkan perhitungan dari orde sebelumnya. Jadi misalnya gini, kita nambah 1 titik, itu kan artinya ordenya nambah 1 tingkat ya kan. Misalnya dari yang asalnya 2 jadi 3 ordenya. Nah, ketika kita menghitung orde 3 dan orde 2 nya sudah dihitung, maka kita nggak usah ngitung dari 0. Kita tinggal melanjutkan hasil perhitungan dari orde 2 itu. Nah, itu kelebihan dari metode Newton. Jadi kalau titiknya kita mau mengamati satu persatu ditambahin gitu ya, maka itu metode Newton lebih bagus karena dia nggak harus menghitung dari awal. Tapi kalau metode Lagrange, salah satu kekurangannya kalau titiknya itu ditambahin satu-satu, ketika nambahin 1 titik yang baru, maka harus dihitung dari 0 gitu. Harus dihitung dari awal. Kenapa? Karena nah, lihat aja contoh yang ini ya. Kita sudah menghitung orde 1 ya. Ketika kita menghitung orde 2,
tidak ada hasil dari orde 1 ini yang bisa kita pakai, atau maksudnya ini si hasil estimasi ini nggak bisa kita gunakan, iya kan? Kita harus menghitung ulang dari awal, gitu ya, dari nol. Beda halnya kalau yang metode Newton. Metode Newton itu kalau ngitung orde 3 itu hasilnya dari orde 2 tinggal dilanjutin, nggak usah dari nol, gitu. Nah ini contohnya ya. Kenapa yang Lagrange itu ya salah satu kekurangannya itu ketika nambahin titik yang baru dia harus ngitungnya dari awal, dari nol. Itulah kenapa kelebihan dari metode Lagrange itu katanya ketika jumlah titiknya sudah diketahui secara pasti, ordenya juga sudah jelas, ya udah kita tinggal lakukan estimasi menggunakan Lagrange. Tapi boleh jadi kita dihadapkan pada satu kasus gini, kita ingin akurasinya bagus tapi kita nggak tahu berapa banyak titik yang dibutuhkan gitu. Terus pada akhirnya kita coba-coba, gimana kalau 3 titik, gimana kalau 4 titik. Jadi kita nggak tahu, kita misalnya punya level toleransi error tertentu gitu ya, tapi kita nggak tahu berapa titik yang harus digunakan. Nah berarti kan ada kalanya kita kalau belum mencapai error tertentu kan kita harus nambahin titik yang baru ya, supaya errornya lebih kecil lagi gitu. Nah, jadi untuk kasus yang seperti itu metode Newton lebih bagus, karena kalau nambahin titik baru nggak usah ngitung dari awal, tinggal melanjutkan. Nah itu ya perbedaan antara Lagrange sama Newton. Oke. Ini juga ada coding ada algoritmanya, ada pseudocode-nya. Kalau kalian mau bikin programnya bisa buat dari sini. Sebelum latihan, ada yang mau tanya? Oke. Kalau tidak ada, latihan ya. Biar lebih paham. Rumusnya udah hafal kan polanya? Nah. Mana sini? Yang ini masih Newton. Ini Newton. Nah, Lagrange itu ini ya, 18.4. Ulangi masalah 18.1. Oke, nggak usah lah. Ini kan sampai 18.3 ya. Pilih salah satu aja. 18.1 aja ya. Oke. Coba hitung ulang masalah 18.1 ini tapi menggunakan polinomial Lagrange orde 1 dan orde 2. Oke, gini, orde satunya pakai yang A aja ya. Yang B aja deh. Kemarin yang A atau B lebih bagus? Yang B ya, karena lebih dekat kan ya, 9, 10, 11 ya kan. Yang B lebih bagus ya errornya ya. Nah, jadi yang 18.4 nih cobain orde satunya pakainya X nya 9 dan 11 untuk mengestimasi log 10. Nanti kalian bandingkan sama hasil yang Newton, sama persis nggak si hasil estimasinya. Oke. Nah yang kedua, oh ya ini 18.2 deh, karena kalau orde 18.1 ini hanya orde 1 ya, orde 2 nya di 18.2. Jadi cobain ini 18.2, 8, 9 dan 11 tapi pakai Lagrange. Oke? Kebayang ya? Nanti kalian bandingkan hasilnya sama hasil latihan yang Newton kemarin, sama persis nggak? Kalau sama kan rumusnya itu sama-sama aja itu sebenarnya. Ya harusnya sih sama persis. Oke, silakan dicoba ya.